dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semua yang hadir di sini cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang duduk di tempat ini maupun yang berdiri itu betul-betul merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ada cerita mengenai tokoh-tokoh Islam. Ada seorang sufi besar bernama Imam Al-Qushairi. Itu dia selalu tidak kelihatan. Banyak orang yang ingin mencarinya, sulit untuk menemukannya. Kalau anak-anak muda itu, kalau kita pengen lihat mereka yang laki, itu cari di tempat yang banyak wanita-wanitanya. Betul? Betul. Kalau kita pengen tahu di mana pemuda-pemuda kita berkumpul, coba lihat di tempat-tempat yang di situ banyak pemudi-pemudinya. Imam Al-Qushairi dikatakan kalau orang ingin mencari beliau, cukup dengan membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimanapun ada maulid, di situ ada Imam Qushairi. Kapanpun dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang Imam Qushairi. Untuk mencari Imam Qushairi, pancingannya apa? Maulid. Ini orang yang sudah mengakar cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, semua kita di sini cinta dengan Rasulullah? Ada di sini yang tidak cinta dengan Rasulullah? Tidak ada. Tetapi sangat menyedihkan kita, banyak sekali orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi secara tidak dia sadari, dia yang menghalang-halangi keutamaan Rasulullah SAW. Secara tidak dia sadari, langkah dan sepak terjangnya justru tidak menampakkan bahwa dia cinta dengan Rasulullah SAW. Ahlan wa sahlan bil Habib Hamid bin Abdullah. Selamat datang kepada Habib Hamid, mubaligh kita. Banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah. Banyak orang menampakkan bahwa dia selalu merindukan Rasulullah. Akan tetapi apa yang dia lakukan sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia-manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia-manusia ini ke jalan Allah dengan apa? Apakah dengan kendaraan mobil? Apakah dengan uang? Apakah dengan yang lainnya? Mengajak orang-orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah. Hikmah dalam bahasa Arab itu artinya hakama yahkumu, yang mengendalikan. Dengan penuh apa? Dengan penuh pengendalian diri ketika dia ingin berdakwah, dengan ucapan yang akan dia keluarkan penuh dengan pengendalian. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulutnya tujuannya bagus, tetapi dengan tidak ada pengendalian sebelumnya, dengan tidak ada planning sebelumnya, kata-kata yang keluar itu tidak sesuai. Banyak sekali kita temukan saudara-saudara kita kaum muslimin pada malam, kalau tidak salah malam tahun baru, itu dakwah dengan cara apa? Dengan cara menghujat agama-agama yang selain Islam. Padahal tidak seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita mendengarkan ayat tersebut, kita diperintahkan untuk mengajak orang berdakwah menuju jalan Allah dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh
pengendalian diri, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang halus, yang bagus, tidak dengan sembarang kata, tidak dengan sembarang sepak terjang, tapi dengan benar-benar hikmah, dengan benar-benar bijaksana. Kalau memang terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi perdebatan, debatlah dengan mereka, dialoglah dengan mereka dengan dialog yang paling bagus. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk dan siapa yang akan sesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Bagaimana kesuksesan dakwah Rasulullah kalau bukan dengan akhlak yang baik? Bagaimana Rasulullah dengan tempo 23 tahun mampu merubah wajah Arab, mampu mencetak orang-orang yang semuanya dikagumi dan dihargai oleh manusia-manusia di atas muka bumi ini. Banyak tokoh-tokoh dari barat, Michael Hurt mengatakan, kita tidak tahu bagaimana wajah dunia ini kalau Nabi Muhammad tidak diutus ke atas muka bumi ini. Kita tahu bagaimana Romawi, bagaimana Persia dengan kekuasaan yang absolut, dengan kekuasaan yang otoriter, dengan kekuasaan yang tidak ada rahmat, sehingga terjadi kezaliman di sana sini. Yang mengakui keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita, tetapi non muslim pun. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana sepak terjang Rasulullah untuk menggapai kesuksesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada umatnya, kalau kamu masak sop yang tercium baunya, kalau tetangga ada yang mencium baunya, haram hukumnya. Kita hanya memberikan baunya saja. Harus kita hadiahkan. Kalau ini dipraktekkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak orang-orang yang non muslim akan masuk Islam. Karena apa? Enak banget bertetangga dengan orang Islam. Dia masak, kita pasti dapat. Tapi sekarang justru banyak orang-orang non muslim tidak tertarik dengan muslimin karena tidak meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka yang mengatakan, paling gak enak bertetangga dengan Pak Haji, judes, pelit, tidak pernah senyum. Kenapa sukses? Kalau memang kita katakan ada kristenisasi, kenapa kristenisasi sukses? Karena mereka mengikuti cara dan langkah Rasulullah SAW untuk berdakwah. Mereka gunakan akhlak yang baik. Saya mendapatkan informasi yang tidak sedikit bahwa pastor-pastor itu kalau datang ke kampung-kampung dengan senyum. Kemudian kalau melewati anak-anak kecil kaum muslimin, itu mereka berikan permen. Kalau kita mentang-mentang udah haji, sorbannya tebal, gak mau negor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan. Kalau kita mendapatkan kewajiban untuk dakwah menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, semua kita ini mendapatkan kewajiban untuk dakwah. Dakwah tidak mesti dengan mimbar. Wah, gimana saya pengen dakwah, saya nggak punya masjid, saya nggak punya masjid salim. Tidak mesti dengan mimbar, tapi dengan akhlak saudara-saudara semuanya. Dengan akhlak kita, dengan kita tiru Rasulullah SAW, kita buktikan bahwa Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat yang akan menyentuh semuanya, bukan hanya manusia, tapi semua yang ada di atas muka bumi ini, langit, semuanya akan tersentuh dengan rahmatnya Rasulullah SAW. Saya cukup sampai di sini saja karena mubalik yang kita nantikan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan sebelumnya saya minta maaf kepada Habib Hamid terlalu lancang untuk berbicara di tempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatan hasanah yang pertama yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Selanjutnya yaitu mau'izatan hasanah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى أيضا ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله تعالى أيضا وإنك لعلى خلق عظيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. معاشر الحبايب المحترمين معاشر العلماء الأعزاء معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Para habaib, para alim ulama yang cukup banyak di tempat yang mulia ini, saya mohon maaf beribu-ribu kali maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena masih banyak yang lupa nama-nama tersebut, tapi ini semua tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya terhadap beliau-beliau. Para panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh kita beruntung sekali di malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat agung dan mulia, memperingati manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya berkumpul di dalam majlis Rasulullah, membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah,
membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ma'asyiral muslimin, amal perbuatan yang kita lakukan ini akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hayati khairul lakum tuhdithuna wa yuhdathu lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu min khairin hamidullah wa ma wajadtu min syarrin istaghfartullah lakum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah baik buat umatnya, setelah meninggalnya Rasulullah baik buat umatnya. Segala amal perbuatan umatnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya berbuat baik, suka mengerjakan salat, suka berzikir, berpuasa, hadir majlis ta'lim, hadir acara maulid, di dalam ibadah kepada Allah, amalan-amalan yang baik ditunjukkan kepada Rasulullah, apa yang beliau katakan, hamidullah, aku memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Girang luar biasa Rasulullah dengan amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Kalau seandainya umatnya maksiat, Pak, disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan, istaghfartullah lakum, aku beristighfar minta ampun kepada Allah untuk kalian. Inilah sebagai pemimpin kita dunia akhirat, pemimpin yang selalu memikirkan keadaan umatnya, mencintai umatnya melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Kehidupan beliau di alam dunia dulu dengan para sahabatnya selalu memikirkan keadaan umatnya. Kalau ada dua perintah dari Allah, satu berat, satunya ringan, yang dipilih yang lebih ringan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat sayangnya Rasulullah terhadap umat yang luar biasa. Ketika Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Pak, laula an asyukka ala ummati, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salat. Kalau bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada umatku perintah wajib menggunakan siwak setiap ngerjain salat. Nabi tahu bahwa perintah ini akan memberatkan umatnya, maka Nabi tidak memerintahkan dengan perintah yang wajib setiap mengerjakan salat pakai siwak. Kira-kira bagaimana, Pak, kalau seandainya siwak itu hukumnya wajib, salat kita gimana, Pak? Coba kita lihat kantong kita masing-masing, ada siwaknya enggak, Pak? Pak, ngaku aja ngaku, nggak usah angkat tangan bikin malu. Nggak ada siwaknya. Makanya kalau seandainya siwak itu wajib, kayak apa dosanya kita setiap ngerjain sholat jarang kita menggunakan siwak, suka lupa. Sujud bukan keluar siwak, yang keluar apa tuh, Pak? Gudang garam. Na'udzubillah min dzalik. Sujud kalau gudang garam nggak lupa, Pak. Sudah keluar dari rumah mau berangkat kerja, sudah lewat 100-200 meter, lupa, balik lagi, baru sampai pintu lupa siwak, ditinggalin. Coba lihat, ya Allah, kalau seandainya siwak hukumnya wajib, kayak apa kita dosanya? Maka Nabi mengetahui bahwa ini akan memberatkan umatnya. Nabi memilih tidak diwajibkan, tapi sangat-sangat dianjurkan setiap kita ngerjakan salat gunakan siwak. Rak'atani bisiwak afdalu min 70 rak'ah bila siwak. 2 rakaat menggunakan siwak ngerjain salat lebih afdal dibandingkan 70 rakaat. Ini kadang-kadang ingat siwak waktu haji saja, Pak. Berangkat haji ke Mekah, begitu sampai di Mekah pergi ke pasar Seng, itu jamaah haji paham benar tuh. Pergi ke pasar Seng, apa yang dilihat? Oh, ada siwak, langsung beli. Pakai siwak nggak putus-putus. Mau pulang haji beli siwak lagi, banyak lagi. Bagikan tetangga, pakai dalil lagi, ini pakai siwak pahalanya besar. Pak Haji sudah 2-3 bulan suka lupa juga. Lewat setengah tahun udah mulai sering ditinggalin. 1 tahun apalagi.
Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Walaupun Nabi tidak mewajibkan, tapi beliau sangat menganjurkan sekali kita menggunakan siwak. Setiap kita salat gunakan siwak, setiap kita berwudu gunakan siwak, mau baca Al-Quran, mau baca kitab gunakan siwak, mau tidur bangun tidur gunakan siwak. Tujuan kita bukan hanya sekedar membersihkan gigi, tujuan kita ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sayangnya Rasulullah SAW terhadap umat luar biasa, Pak. Bagaimana tentang riwayatnya ngerjakan salat tarawih? Nabi ngerjakan salat tarawih pertama kali diikutin oleh sebagian sahabat. Malam yang kedua sahabat makin banyak yang dengar, makin banyak yang ngerjakan salat tarawih. Malam yang ketiga berita tersebar kemana-mana, para sahabat berkumpul ngerjakan salat tarawih, makin banyak lagi. Malam yang keempat Nabi nggak keluar, Pak, nggak keluar. Para sahabat sudah menanti-nanti kapan Nabi keluar ngerjain salat tarawih sampai subuh. Begitu sampai subuh ditanya Rasulullah SAW tentang dirinya tidak keluar ngerjakan salat tarawih, maka beliau menjawab, aku khawatir kalau seandainya tarawih menjadi wajib. Kira-kira gimana Pak kalau tarawih wajib, Pak? Ramadan, awal Ramadan nggak usah pakai pengumuman, tuh musola masjid bakalan penuh, sampai-sampai panitia masjid, panitia musola pasang tenda sewa sebulan, dipakai seminggu. Hari pertama penuh, hari kedua masih, hari ketiga alhamdulillah tetap. Coba sewa seminggu udah mulai berkurang, lewat 10 hari apalagi. Setengah bulan yang kedua jalanan yang banyak, 10 hari yang terakhir lebih-lebih lagi makin sepi. Padahal tarawih akhir-akhir bulan lebih-lebih dianjurkan untuk kita laksanakan, apalagi mengharapkan malam Lailatul Qadri. Kira-kira kalau tarawih wajib gimana, Pak? Ini sayangnya Nabi SAW terhadap umat, Pak. Selalu beliau pikirkan dengan keadaan umatnya bagaimana ketika hidup, memikirkan umatnya supaya umatnya selamat di alam barzah, yang dipikirkan umatnya dibacakan istighfar, bersyukur kepada Allah kalau umatnya beramal saleh. Nanti di padang mahsyar, Pak, di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di yaumul qiyamah, manusia bermacam-macam keadaannya. Banyak yang dalam keadaan kebingungan, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya semua manusia. Mintakanlah kepada Allah ya Adam supaya cepat diadakan pemeriksaan kepada kami. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, 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 idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Sendiri, 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 pergilah kalian kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Adam angkat tangan, Pak. Berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Nuh. Ya Nuh, minta juga seperti tadi. Nabi Allah Nuh angkat tangan, nafsi, 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 idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, jawabannya sama. Datang lagi kepada Nabi Allah Musa, sama juga. Datang kepada Nabi Allah Isa, begitu juga. Akhirnya yang terakhir datang kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapor kepada Nabi. Nabi menjawab, ana laha, ana laha, saya bagiannya, saya bagiannya. Nabi sujud mengibadah kepada Allah. Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa'tu syaffa'. Angkat kepala engkau ya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau minta akan diberi. Berikan syafaat kepada siapa saja yang kau akan berikan syafaat. Diangkat kepala Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ini yang dipikirkan umatnya, karena sayangnya luar biasa terhadap umatnya. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW, bermacam-macam keistimewaan, syafaat, bermacam-macam syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulan sudah dicap pasti masuk neraka, dapat syafaat Nabi, enggak jadi, Pak.
Fulan sudah masuk ke dalam neraka dapat syafaat Nabi keluar, Pak. Fulan di surga derajat yang rendah dapat syafaat Nabi naik. Ya Allah, luar biasa sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya, umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang luar biasa besarnya diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Walaupun pemerintah kita menerima bermacam-macam agama, tapi ketahuilah yang diridhai oleh Allah hanya satu saja, agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menghendaki agama selain daripada agama Islam, lan tidak bakalan diterima oleh Allah, ditolak, dan termasuk nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, lakal hamd ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Engkau menjadikan kami semua sebagai orang muslim, orang mukmin ya Allah. Bahkan kami dijadikan sebagai umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa, Nabi, Rasul, pangkatnya tinggi luar biasa. Ketika melihat tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa keistimewaan yang diberikan oleh Allah, sampai-sampai Nabi Allah Musa kepingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, alhamdulillah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira ummah, sebaik-baik umat dibandingkan umat-umat yang terdahulu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita syukuri kenikmatan yang luar biasa ini. Maka lihat kaum muslimin wal muslimat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di Jakarta saja, bukan hanya di Indonesia saja, di Al-Haramain Asy-Syarifain yang berada di Makkah, yang berada di Al-Madinah, yang berada di negeri Arab, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Australia, yang di Asia, kaum muslimin wal muslimat, pecinta Rasulullah SAW, datang bulan Rabiul Awal, ramai mereka mukanya berseri-seri, mengingat inilah bulan dilahirkan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai rasa tanda mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sayang dan cinta kepada kita, maka kita hendaklah mencintai Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Enggak bakal beriman dengan iman yang sempurna di antara kalian sampai kalian mencintai Rasulullah melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada seluruh umat manusia. Dahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka girang umat Islam datangnya Rasulullah, ini akan bermanfaat kesenangan ini, Pak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatiki wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Habibi Muhammad SAW, dengan anugerah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Apa rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat besar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kepada engkau wahai Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat lil alamin. Rahmat yang sangat besar adalah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan oleh Allah untuk bergembira, senang dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bacaan Maulid, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kegirangan dengan lahir Nabi. Orang yang sudah kafir nas Al-Quran, yang pasti masuk ke dalam neraka. Bahkan ketika Nabi hidup berjuang dimusuhi dan dirintangi, yaitu oleh Abi Lahab. Tapi Abi Lahab punya keistimewaan. Ketika Nabi SAW lahir,
diberitahukan oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah, wahai Abu Lahab, saudara kamu Sayyidina Abdullah, istrinya Sayyidina Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab girang luar biasa. Thuwaibah budaknya langsung dimerdekakan. Padahal Abu Lahab kafir, Pak. Nggak tahu ini calon nabi, calon rasul. Begitu Nabi besar berdakwah, mengajak bertauhid, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, meninggalkan berhala-berhala, Abu Lahab ngamuk-ngamuk luar biasa, ganggu Nabi yang sangat luar biasa, sampai turun ayat suci Al-Qur'anul Karim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka tuh Abu Lahab, neraka pasti selama-lamanya, nggak bakal putus-putus. Tapi Abu Lahab pernah senang lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat keistimewaan. Maka seorang hafidh Syamsuddin, seorang ulama besar mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fil yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada." فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا إذا كان هذا كافرا جاء ذمه. Apabila ini seorang kafir yang telah datang celaannya, ancamannya, yaitu dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab dalam surat Tabbat tersebut, dia karena pernah girang dengan lahir Nabi SAW, setiap hari Senin Abu Lahab dapat keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kegirangan Abu Lahab kelahiran Nabi, nggak tahu ini calon Nabi. Bahkan Abu Lahab memusuhi Nabi yang sangat luar biasa, tapi pernah girang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, diberikan keringanan dalam siksaannya dalam api neraka setiap hari Senin karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu, bagaimana dengan seorang hamba Allah yang umurnya senantiasa bi ahmada masruran, dengan Nabi Muhammad SAW girang gembira, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan iman, pasti dia akan mendapatkan keuntungan besar di dunia wal akhirah. Ini penting kecintaan kepada Rasulullah, Pak. Tanamkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rayakan Maulid supaya kita mengenal Rasulullah. Baca Maulid berarti membaca sejarah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kalau Allah sendiri menceritakan tentang sejarah para nabi-nabi yang terdahulu, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah menceritakan sejarah nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, bermacam-macam para anbiya diceritakan kepada Rasulullah SAW, ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk menetapkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi dan rasul? Maka kita penting untuk membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah rahmatul abrar mengatakan, al-hikayat jundun min junudillah yuqawi biha qulubal muridin. Hikayat-hikayat orang-orang yang saleh, manakib orang-orang para aulia salihin, apalagi manakib sayyidus salihin Rasulullah SAW, jundun min junudillah, sebagai tentara daripada tentara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sejarah Nabi akan mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Dengan mengenal beliau akan timbul mahabbah kecintaannya. Dengan timbul mahabbah akan timbul ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Pak, tingkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, dibuktikan dengan amal saleh. Dibuktikan dengan amal saleh. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
jalankan perintahnya, wajib dahulukan, kemudian kita laksanakan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram, berusaha jauhkan yang makruh, bahkan perbuatan mubah. Jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah keuntungan kembali untuk kita, Pak. Allah tidak membutuhkan dari kita, tapi kita yang membutuhkan dari Allah. Semua umat manusia beribadah, Allah enggak dapat untung. Semua manusia bermaksiat, Allah enggak dirugikan. Kita beribadah untung untuk kita. Manusia maksiat, kerugian tertimpa kepada diri sendiri. Mana amila salihan fali nafsih, orang yang beramal saleh keuntungannya untuk diri sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa berbuat maksiat, kerugian tertimpa kepada diri sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Nikmat kita ibadah, nikmat kita salat, nikmat kita berpuasa, nikmat kita berzikir, nikmat kita bersedekah, nikmat kita amar ma'ruf nahi munkar, nikmat kita birrul walidain, nikmat kita baca Al-Qur'an. Semua amal-amal soleh nikmat luar biasa. Perbuatan sedikit pahalanya selangit, Pak. Perbuatannya sedikit pahalanya selangit, luar biasa besarnya. Ini nikmatnya jadi konglomerat akhirat, nikmat. Kalau konglomerat dunia banyak bingungnya, Pak. Ini orang konglomerat sekarang ini banyak yang bingung, Pak. Kira-kira presiden yang akan datang siapa ya? Laki apa perempuan? Melek apa merem? Wallahu a'lam. Ini banyak orang yang bingung. Ada demo bingung, dolar naik turun bingung, ada kampanye bingung, konglomerat dunia. Tapi kalau konglomerat akhirat, nikmat luar biasa. Ini penting kita jadi konglomerat akhirat. Kalau dunianya juga alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting akhiratnya jadi konglomerat banyak ibadah. Amalan sedikit pahalanya selangit. Lihat contoh buat kita ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnatul fajar, salat sunnatus subuh. Habis adzan subuh jangan salat subuh dulu, ngerjain salat sunnah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sunnatul fajar, sunnatus subuh. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca Alam Nasrah, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah, kemudian baca Alam Tara, lalu baca Qul huwallahu ahad. Man qara alam wa alam lam yusibuhu alam. Orang yang baca alam dengan alam tidak terkena alam. Apa alam pertama, Pak? Alam pertama Alam Nasrah. Apal, Pak? Yang jawab dikit, ngantuk apa bau kebuli nih? Alam Nasrah apal, Pak? Hafalin. Alam Nasrah dibaca dalam rakaat pertama setelah Fatihah, dilanjutkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Alam yang kedua Alam Tara, masa nggak hafal juga. Alam Tara dibaca setelah Fatihah dalam rakaat yang kedua, kemudian Qul huwallahu ahad. Orang yang baca alam dan alam tidak terkena alam. Alam yang ketiga alamun ay maradun, penyakit. Sekarang timbulkan macam-macam penyakit, Pak. Sudah macam-macam penyakit, modelnya bermacam-macam, biayanya mahal luar biasa. Kita baca alam dan alam, insya Allah jauh daripada penyakit, apalagi terutama sekali penyakit wasir. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menerangkan, orang yang baca alam dan alam jauh daripada musibah dan malapetaka. Ini penting, benteng buat kita. Jangan kita bersandar dengan penjagaan polisi. Polisi manusia lemah, Pak. Polisi kan ngantuk juga, Pak. Polisi juga capek. Ya capek, ya males kadang-kadang, ya ngantuk, ya sakit. Ya. Maka penjagaan polisi ada batasnya. Buktinya lihat, polisi di sana sini banyak, tapi musibah-musibah merajalela. Investigasi gimana, Pak? Cakrawala, musibah kan, Pak? Drap hukum, apalagi itu, Pak? Patroli, sidik,
sergap, masya Allah pada apal. Musibah, musibah, musibah. Padahal polisi jaga di mana-mana, tapi merajalela musibah. Belum koran musibah, ada koran musibah apa itu? Pos kota. Itu kan koran musibah, Pak. Bermacam-macam musibah. Nah, kita bentengi diri kita dengan apa? Baca alam dan alam. Insya Allah jauh daripada alam. Insya Allah jauh daripada bermacam-macam musibah. Di antaranya baca maulid, ini juga sebagai benteng buat kita. Amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah binailil bughyah wal maram. Orang yang baca maulid, memperingati maulid Nabi SAW, diberikan keamanan oleh Allah dalam 1 tahun dan diberikan gabulkan hajat-hajatnya dalam waktu yang sangat dekat. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu wa arda. Baca Fatihah, alam nashrah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Fatihah, alam tara, qul huwallahu ahad. Amalin. Orang yang ngerjakan seperti ini 2 rakaat sunnatul fajr, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Tuh lihat isinya dunia apa, Pak? Rupiah, dolar, emas, berlian, macam-macam sudah, Pak. Itu dunia dan seisinya, itu masih kecil dibandingkan pahala yang disediakan oleh Allah dengan mengerjakan salat sunnatul fajr 2 rakaat. Berapa menit, Pak? 5 menit, khusyuk bener tuh salatnya. Paling-paling 3 menit barangkali, Pak. Itu 5 menit itu hebat. Sebentar pahalanya selangit, luar biasa besarnya. Ini pentingnya kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Kadang-kadang kalau bicara masalah pahala ngantuk, bersender, kipas-kipas, belonjor lagi kakinya. Ini Habib nggak selesai-selesai bicaranya, padahal dari tadi bau kebuli. Coba bicara duit, Masya Allah, matanya melotot, didengerin, nggak lupa memakan, Pak. Duit. Coba buktikan di sini dekat masjid nggak, Pak? Masjid apa namanya di sini dekat? Hah? Nurul Hidayah, dekat sini. Kalau ada pengumuman misalkan nih, Pak Lurah ngomong begini umpamanya, siapa yang besok sholat sunnatul fajr di Masjid Nurul Hidayah, 1 orang dapat 10 juta. Kira-kira bagaimana, Pak? Masya Allah, nggak usah Nurul Hidayah, itu Istiqlal 10 juta bakalan rame, Pak. Penuh yakin. Coba umumin, kok 10 juta, Bib, 1 juta aja rame. Tuh dulu ada namanya kerja padat karya, kan dulu rame, Pak. Kerja padat karya di mana kerjanya? Di kali, di got, bersihkan 5 jam 7.000 rupiah 5 jam. Kalau orangnya suka ngerokok tinggal 4 jam. Kerja seminggu 2 minggu masuk rumah sakit. Sakit tuh kakinya, banyak kotoran-kotoran. Rame, kenapa? Gila, duit. Kalau sudah duit, Masya Allah. Kalau bicara pahala ngantuk lagi. Kipas-kipas, kopiannya sampai miring, betulin lagi. Nengok ke sana kemari, ya Allah, nggak nyindir, terus terang nih, Pak. Nih, kuatkan keimanan kita kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hak. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini baru ibadah sunnah. Contoh bagaimana dengan sholat subuhnya, bagaimana dengan zuhur, asar, maghrib, isyaknya, bagaimana dengan sholat jum'ahnya, bagaimana dengan puasa Ramadannya, bagaimana dengan zakat dan hajinya, dan amal-amal soleh lainnya. Ya Allah, nikmat orang yang ibadah, Pak. Jadi konglomerat akhirat, nikmat dibawa terus sampai akhirat. Kalau dunia kita dapat hasil, kalau halal mati ditinggalin. Nggak ada ceritanya fulan mati masuk liang kubur bersama mobil dan pangkatnya. Ada apa kira-kira? Nggak ada. Mobil balik, pangkat balik, duit, rebutan keluarganya. Kadang-kadang jadi berantakan tuh anak, tapi amal soleh, ilmunya ngikut ke liang kubur, menemani orang tersebut. Alangkah senangnya di alam kubur bagi orang yang banyak amal solehnya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza.
Dunia tempat kita beramal, hari akhirat tempat balasan dari Allah. Dunia tempat beramal saleh, akhirat balasan dari Allah, nikmat luar biasa. Kerjakan di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, dunia ngikut. Dunia ngikut, Pak. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat lari. Sampai orang dulu menggambarkan bagaikan orang yang menanam padi, tanam padi, rumput ngikut. Betul, Pak. Tanam rumput, padi nggak ngikut. Nggak ada ceritanya tanam rumput, padinya tumbuh. Nggak ada. Tanam padi, rumput ngikut. Banyak ibadah, dunia ngikut. Cari dunia saja, agama akhirat nggak ngikut. Ini tentu pahami, Pak. Masalah akhirat, masalah dunia dijamin oleh Allah. Akhirat kan belum ada jaminan. Kira-kira coba kita gunakan otak sehat kita. Kita memikirkan yang sudah dijamin, apa yang belum dijamin. Yang belum, yang sudah dijamin tenang-tenang saja, udah jamin. Dunia sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang melata di atas bumi ini, rezekinya ditanggung oleh Allah. Kafir musuh Allah dapat rezeki, apalagi muslim. Binatang, baik yang terbang, baik yang di laut, yang di daratan, yang masuk ke bumi, rezekinya dari Allah. Manusia yang kafir, yang gila, rezekinya dari Allah. Apalagi seorang muslim dapat rezeki dari Allah. Apalagi talibul ilm, orang yang nuntut ilmu agama, mendapatkan rezeki dari Allah. Setelah rezeki umum, dapat rezeki khusus. Inna Allah yatakaffalu li talibil ilm rizqahu. Allah menjamin rezeki untuk orang yang nuntut ilmu, rezekinya. Setelah rezeki yang umum, dapat rezeki khusus untuk orang yang nuntut ilmu. Alhamdulillah kita bikin maulid di madrasah nih, Pak. Tadi madrasahnya namanya apa ya? Hah? Masyadul ilmiah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sini ada madrasah. Masukkan anak-anak kita supaya belajar, supaya mengaji, belajar agama, nikmat. Jangan ngejernya masalah umum saja. Umum sih boleh-boleh saja, tapi agama dahulukan supaya bisa ibadah. Ini yang akan kita bawa sampai hari akhirat. Pikirkan akhirat, dunia sebentar, Pak. Nabi mengatakan hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku sekitar 60-70 tahun. 60-70. Habis itu kemana, Pak? Ke Balikpapan. Pernah ke Balikpapan? Di mana Balikpapan? Kober. Bukan Balikpapan Kalimantan, bukan. Tuh kalau masuk di yang kubur kan ada papannya. Tuh orangnya ditaruh di bawah papan. Balikpapan. Umur 60-70 tahun umur umat Nabi. Walaupun ada yang lebih, jarang. Coba cari kampung sini yang 100 tahun. Kalau ada, jari kita belum habis, orangnya sudah kagak ada. Fulan 100, Fulan 103, Fulan udah 99. Fulan jarinya masih ada, orangnya udah habis. Jarang yang lebih daripada 70. Maka kita bersyukur kepada pemerintah. Alhamdulillah rakyat Indonesia kalau punya KTP 60 tahun ke atas berbeda dengan KTP anak muda. Paham? Kagak paham anak muda. Coba tanyain sama bapak-bapak yang udah tua-tua 60 ke atas. Pak, katanya Habib KTP-nya beda. Mau lihat emangnya ada apanya? Apa kira-kira? Nggak tahu kan? Bapak-bapak paham nih. Ngomong aja terus terang, Pak. Seumur hidup. Apa itu artinya seumur hidup? Sekali-kali tanya sama Pak Lurah. Pak Lurah, saya mau tanya, katanya Habib, katanya kalau 70 tahun, 60 tahun seumur hidup. Emangnya kenapa? Lihat dulu Pak Lurahnya, kalau keluaran pesantren Sungai Ngaji, barangkali jawaban Pak Lurah begini, Pak. Maaf Pak ya, ini 70 tahun seumur hidup, pakai terus, nggak usah kesini lagi. Tuh penuhin musola, majlis taklim, banyak ibadah, ini pakai seumurnya, kecuali kalau hilang, lapor. Kenapa? Emangnya kenapa? Saya kan badan sehat, anak jenderal, duit banyak. Maaf Pak, Anda lampu kuning.
Emangnya kenapa kalau lampu kuning? Masih belum paham juga. Bau tanah. Nggak paham juga. Sebentar lagi innalillah. Oh, baru paham. Ini kalau ngomong gini yang kecil jangan lirik yang tua. Ini kadang-kadang nyari mana yang tua. Malaikat Israel nggak pilih-pilih tua muda. Kalau datang ajal pasti mati juga. Nggak bisa kita lari dari mati. Nggak bisa, Pak. Ingat ceritanya zaman Nabi Allah Sulaiman. Ada orang berdiri dengan Nabi Allah Sulaiman, lagi ngobrol dengan Nabi Allah Sulaiman. Datang orang lagi, mandengin, liatin kepada orang tadi. Sampai orang tadi ketakutan. Kenapa saya dipototin terus? Diliatin terus, jangan-jangan ini malaikat Israel nih. Khawatir juga, nanti saya mati nih. Malaikat Israel ini pasti yang datang. Maka bilang Nabi Allah Sulaiman, tolong saya bawa ke India, cepat saja pakai angin. Dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman dengan angin, bawa ke India. Begitu sampai India, ketemu orang itu juga, dicabut nyawanya, mati. Datang lagi malaikat tadi kepada Nabi Allah Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman, kenapa kamu liatin orang tadi terus? Iya, tadi saya ngeliatin terus karena saya ya sedikit heran. Ini orang matinya di India, kok masih di sini? Ini sekarang ini saat-saatnya mati, kok masih di sini? Subhanallah, minta dikirim ke India, berangkat ke India. Nah, di sini dicabut. Mati nggak bisa lari, Pak. Gak bisa kita lari daripada mati, pasti akan datang kepada kita. Kematian tidak nunggu tua, tidak nunggu muda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi umumnya 60 tahun ke atas, antara 70 60 tahun itu yang banyakkan mati di situ. Ini 60 tahun masih gitaran pinggir jalan, ada nggak kira-kira? Nah, 60 tahun masih gitaran pinggir jalan, masih main catur, malam-malam bangun jam 3 malam bukan untuk tahajud, nonton televisi sepak bola. Inti nggak lihat tuh 60 tahun, ya Allah. Kalau anak muda maksiat itu jelek. Kalau orang tua maksiat, maaf lebih jelek. Kalau orang tua ibadah baik, kalau anak muda ibadah lebih baik. Anak muda ngaji, hadir majlis ta'lim, alhamdulillah. Kan godaannya berat, sepanang masih tinggi 220. Apalagi di Jakarta godaannya berat, mau ngaji, hadir majlis ta'lim. Nah, kalau orang tua ya wajar, maaf kepada orang tua. Ini kita didik diri kita, anak kita semua ajak untuk ibadah kepada Allah, supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Uiddat lil muttaqin. Surga Allah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar lagi pembicaraan saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi ada manfaatnya buat kita bersama. Mari dalam peringatan Maulid Nabi SAW, bukan kita sekedar hadir Maulid, mendengarkan ceramah-ceramah, tapi kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau memang sudah baik, mari kita tingkatkan. Kalau memang belum baik, mari kita perbaiki. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Borongan katanya sekalian doa nih, Pak. Mari kita baca doa dalam majlis yang mulia ini, karena tempat yang sangat mulia. Fa insyaallah doa kita mustajab ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك يا رب بحق سيدنا محمد بجاه حبيبنا محمد والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وبحق آل أبي علوي يا رب. Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami ya Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Ampunilah ya Rabb segala dosa-dosa kami ya Rabb, yang besar maupun yang kecil. Berikanlah kepada kami ya Allah at-taufiq hidayah inayah ya Rabb.
sehingga kami bisa mengerjakan segala perintah-perintah Engkau ya Rab. Yang wajib kami laksanakan, yang sunnah kami kerjakan, yang haram kami tinggalkan, yang makruh kami jauhkan, perbuatan mubah dijadikan ibadah kepada Engkau ya Rab. Ya Rabbi haqqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam telah bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kabulkan doanya ya Rab. Maka dalam majlis yang sangat mulia ini kami bertawasul dengan habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, kumpulkanlah kami ya Allah bersama habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah ya ghadatan wa manaman. Ya Rab, tambahkanlah kecintaan kami kepada Rasulullah, tambahkanlah kecintaan kami kepada Rasulullah, tambahkanlah kecintaan kami kepada Rasulullah, sehingga kami bisa mengikuti segala perintah-perintah Rasulullah SAW. Ya Rab, ya Arhamar Rahimin, negeri kami yang sangat kami cintai ya Allah, sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden ya Allah. Kaum muslimin wal muslimat banyak yang keadaan kebingungan ya Allah. Presiden siapa yang kami pilih? Berikanlah tunjuk kepada kami ya Rab, sehingga kami bisa memilih presiden yang mendapatkan keridhaan dari Engkau ya Rab. Berikanlah ya Allah pemimpin kepada kami, pemimpin yang bertakwa kepada Engkau ya Rab. Pemimpin yang muslim bukan muslimah, pemimpin yang laki-laki bukan perempuan. Karena kami mendengar dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ya Rab, lan yufliha qaumun walau amrahum imratan, enggak bakal beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Kami khawatir negeri ini makin hancur ya Rab kalau presiden kami lagi-lagi perempuan. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan majlis yang mulia ini, bihaqi wa bijai Habibina Muhammad SAW, berikanlah pemimpin kepada kami ya Rab, pemimpin yang muslim, pemimpin yang laki-laki, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang menjalankan syariat Islam, pemimpin yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pemimpin yang mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga negeri kami ya Rab menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma wahid sufufal muslimin, Allahumma aslih man fi salahi salahal muslimin wa ahlik man fi halaki salahal muslimin. Allahumma ansur fi biladina hadha imaman adilan wa fi biladil muslimin ammah برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.